Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi hidup kita, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, dan insyaallah kita semua husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya, Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dan insyaallah untuk orang tua kita yang masih hidup husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berkata Umar bin Al-Khattab dalam satu hadis, wa an Ziyad bin Hudair radhiyallahu rahimahullah taala qala li Umar bin Al-Khattab, berkata Umar bin Khattab kepada Ziyad bin Hudair. Kata Ziyad bin Hudair menukil dari perkataan Umar bin Al-Khattab tadi, hal ta'rifu man yahdumuddin, tahukah kalian siapa orang-orang yang akan menghancurkan agama Islam ini? Kemudian dijawab, qultu, qala, kata Hudair, aku tidak tahu. Ketika Umar berkata, Hudair bilang, aku tidak tahu. Kemudian dikatakan oleh Umar, wa qala Umar bin Al-Khattab, qal yahdimuhu zallatul alim wa jidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Yang pertama, zallatul alim, orang alim yang tergelincir. Wa jidalul munafiqin, orang-orang munafik yang suka berdebat bil kitab, dengan kitab. Wa hukmul a'immatil mudillin, dan orang-orang pemimpin-pemimpin alim-alim yang menyesatkan, yang mengambil hukum atau memberi fatwa. Di dalam riwayat yang lain disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, la yazalun nasu mustamilina bi khairin ma atahumullahu al-ilmu min ashabi Muhammadin wa akabirihim, fa idza atahumul ilmu min qabl asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Di dalam hadis yang lain Nabi bilang, la taqumus sa'ah hatta tu'khadhu min ummati bi akhdhil quruna qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah ka Faris war Rum, faqala wa manin nasu illa hum. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Umar bin Khattab, kehancuran Islam itu terletak di tangan umat muslim. Salah satu di antaranya adalah zallatul alim, tergelincirnya orang alim. Yang kedua, adanya pemimpin yang zalim, kemudian orang-orang munafik yang suka berdebat dengan kitab tapi cuma sekedar nifak. Nifak itu berucap tapi mereka mengingkari. Lisannya mengiyakan, hatinya mengingkari.
Wa hukmul a'immatil mudillin, orang-orang pemimpin-pemimpin, orang-orang alim, para imam-imam yang menyesatkan, yang fasik, dijadikan ahli fatwa, diambil fatwanya, digunakan fatwanya, dikerjakan. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, Islam ini akan hilang. La yabqal Islam illa ismuhu wa la yabqal Quran illa rasmuh. Islam ini akan hilang di tangan umat muslim, tidak tersisa. Kenapa asing di telinga umat muslim? Muslim itu asing dengan Islam. Maka kata Nabi, tidak akan tersisa Islam kecuali tinggal nama, tidak akan tersisa Al-Quran kecuali tinggal tulisan. Siapa yang menghancurkan Islam ini? Umat muslim itu sendiri. Kemudian diriwayatkan dalam riwayat yang lain, apa yang menyebabkan hilangnya Islam itu di tengah umat muslim tadi? Satu di antara sekian banyak penyebabnya itu, kata Nabi, mereka yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi. Mereka yang tak suka lagi dengan sunnahnya Nabi. Mereka yang tak menjalankan sunnah Nabi. Tetapi dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, dinukil dari kitabnya Syekh Hasim Al-Asy'ari ini, dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam 30 tanda datangnya hari kiamat, tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Kata beliau, salah satu tanda yang besar, salah satu tanda yang datang kepada umat muslim ketika umat muslim itu, kata beliau, tidak lagi saling menasehati. Fala tanasahu. Padahal Nabi bilang ad-din an-nasihah liman lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil mursalin wa ammatihim. Agama ini nasihat. Untuk siapa? Untuknya Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, dan orang-orang beriman, dan semua orang. Jadi agama ini nasihat. Maka apa maksudnya kalimat ini? Jangan pernah kalian meninggalkan saling menasihati. Ini karakter yang baik. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa di akhir zaman itu you gua, lolo gua. Ibadahmu, ibadahku, ibadahku. Mau makan you silahkan, tak makan you tak masalah, yang penting anakku makan. Inilah karakter umat muslim di akhir zaman. Karakter umat muslim di akhir zaman. Maka karakter umat muslim di akhir zaman ini ada penyebabnya lagi. Tadi Islam ini hancur disebabkan umat muslim karena dua hal yang kita sampaikan barusan. Satu, tidak menjalankan sunnah Nabi. Yang kedua, tidak mengindahkan atau menghiraukan saudara-saudara muslim. Nabi bilang begini, Allah bilang begini, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kata Nabi begini, kata Allah begini, kalian itu orang beriman. Ini kalimatnya innamal mu'minun. Kalimatnya mukmin bukan muslim. Orang beriman itu kata Allah, kalian bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Perbaiki persaudaraan kalian antara satu dengan yang lain. Kalimat ini tidak sederhana, Pak. Kalimat ini tidak sederhana. Kalimat ini mengandung makna yang dalam sedalam-dalamnya. Apa kata Nabi dalam hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu. Kata Nabi, tidak beriman seseorang, jangan ngaku beriman kalau Anda tidak mencintai saudara Anda sama seperti Anda mencintai diri sendiri. Ternyata kalimat ini bukan kalimat sederhana. Inilah yang disebut dengan nasihat. Inilah yang disebut kata orang-orang zaman dulu. Kata orang-orang zaman dulu, orang tetua kita. Wan, tengok tetangga samping tuh. Masih ada orang tak? Sehat dia tak? Baik tak dia? Dah makan dia belum? Mati orang tua kita. Mati orang tua kita. Apa perintah agama terhadap anaknya? Sambung silaturahim dengan karib kerabat orang tuamu. Meninggal orang tua, kita anak diperintahkan untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan keluarga dan lingkungan, itu tetangga itu dalam bahasa tetangga 40 ke depan, 40 ke belakang.
40 ke kanan, 40 ke kiri. Dalam bahasa lain 1 RT atau 1 RW. 1 RT hampir 1 RW. 40 ke depan, 40 ke belakang. Sekarang hitung. Mana jauhnya? Oh, yang di depan RW dah beda, Pak. Jarak 2 rumah depannya beda RW dah. Tapi yang disebut dengan tetangga sekalipun beda RW, tapi kalau konteksnya tetangga, 40 ke depan, 40 ke belakang. Ini dalam undang-undang dasar loh. Sekarang kita coba rujuk dalam agama Islam. Sama, Pak. Jarak tempuh sejauh mata memandang. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Serong kiri, serong kanannya, ya itu udah masuklah tuh. Kan lingkarnya begitu. Dan itu hukum bertetangga. Dan hukum bertetangga ini di dalam Islam tidak main-main, Pak. Dalam Islam itu tidak main-main hukum bertetangga itu. Sangat serius. Bagaimana coba kalau tidak seriusnya? Tidak beriman. Orang yang tidak perhatian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Falyukrim jarahu. Memuliakan. Ada 2 kalimat ini yang sama. Satu tetangga, satu tamu. Dua-duanya. Tamu saja wajib, Pak. Tuh, 3 hari. Wajib kita layani itu, Pak. Itu tamu. Apalagi tetangga. Kan ini poinnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama tadi disampaikan oleh Nabi. Kata merujuk kepada perkataan Umar bin Al-Khattab. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain. Tentang Islam ini hilang lenyap itu. Itu sebenarnya sederhana. Makanya kenapa Bapak Ibu? Kata Syekh Atiyah Sakar itu, kenapa beliau katakan negara-negara Islam itu tidak beriman gitu. Yang tidak mau bantu Palestina itu tidak beriman gitu. Beliau dengan kontan-kontannya bilang mereka itu tidak beriman gitu. Negara-negara Islam yang tidak mau punya perhatian terhadap Palestina tidak beriman. Pertanyaannya, gimana kalau seandainya itu berada di tengah kita? Makanya kalimat itu Allah tekankan, Pak, la yu'minu ahadukum, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi tidak mau mengeluarkan syafaatnya kepada orang yang tak mau punya perhatian kepada saudaranya. Berat, Pak. Hidup bertetangga itu jangan dipandang remeh. Berat. Sangat berat sekali. Saudara Bapak ada di ujung sana. Saudara saya satu lagi Ustaz tinggalnya di Tembilahan. Tapi tetangga saya tinggal di sini. Mana yang lebih penting saya kasih makan? Saudara saya yang di ujung sana apa yang di sini? Mana yang paling wajib? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Tapi yang paling wajib yang mana? Mana yang paling wajib? Yang ini, Pak. Yang di samping rumah. Yang paling wajib. Ini dua-duanya darurat ini. Dua-duanya darurat. Yang di sono darurat, yang di sini darurat. Kedua-duanya darurat. Mana yang paling penting? Sebenarnya kalau dibilang mana yang paling penting, semua penting, Ustaz. Betul memang. Memang penting. Tapi ada yang lebih pentingkah daripada yang terpenting tersebut? Ada. Tetangga kita, Pak. Karena bagian daripada keimanan. Kata Yusuf Al-Qardawi itu, pengentasan kemiskinan itu, kata Yusuf Al-Qardawi itu sederhana. Coba bayangkan Yusuf Al-Qardawi bilang begini. Mengentaskan kemiskinan itu sederhana. Nomor 1 itu urusan keluarga. Keluarga di sini itu karib kerabat, tetangga. Jadi makanya kalau ada tetangga kita tak makan, itu pertanyaannya besar itu, Pak. Orang yang selingkungan tadi ngapain? Apalagi mohon maaf kasus yang terjadi itu. Ada tetangga, ini kasusnya nyata ini. Ada pengurus masjid tapi bukan di sini. Ini saya tak singgung di sini, Pak ya. Tapi ini memang nyata nih fakta. Satu ketika kawan saya ini jadi pengurus masjid. Program seperti yang Bapak Ibu buatkan ini tuh program yang sangat bagus sekali. Yang dibuat dan beliau buat itu, Pak. Setiap bulannya beliau kasih, memang tidak banyak tapi hanya 5 orang. 5 orang tak mampu. Di antara 5 orang ini ada satu nenek-nenek punya 7 cucu. 7 cucu. Anaknya ndak ada. Ndak ada anaknya. Tapi coba bayangkan nenek ini satu ketika kawan saya tadi tidak lagi jadi pengurus masjid. Tidak lagi jadi pengurus masjid.
Tidak ada lagi yang ngasih makan nenek tadi. Selama ini diambil dari program masjid. Memang itu tujuannya. Musola, masjid, tujuannya memang itu. Memang itu. Nabi bangun masjid itu. Tempat semua, kalau bahasa gaul kita begini, tempat semua konsolidasi urusan di situ. Misal, ibu-ibu punya masalah apa, bapak-bapak punya masalah, datang ke masjid. Memang konsolidasinya di sini, Pak. Penyelesaian masalahnya itu di sini. Tanya sampaikan ketua masjid. Saya tak punya, saya nak bayar hutang saya banyak, pinjamlah duit dulu masjid. Bagaimana solusinya? Itu yang dilakukan oleh sebagian masjid yang lain itu. Nabi begitu, Pak. Ada masalah apa masyarakat, datang ke masjid. Memang itu alasannya. Makanya masjid itu solusi. Solusi. Kalau ada bilang masjid itu tidak solusi, itu berarti dia salah kaprah itu memahami masjid. Hanya saja cara menyediakan solusi terhadap masjid ini yang sulit. Singkat cerita Bapak Ibu, kawan saya tidak lagi jadi pengurus masjid. Apa kata dia? Datang nenek itu ke rumah, bawa satu gelas agak tinggi segini sedikit, gelas yang agak tinggi segini. Kemudian dia bilang, ketua, saya minta beras dapat setengah jadilah. Dapat dia makan cucu saya satu suap selesai. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau dia datang ke rumah Bapak Ibu, nangis enggak gitu tuh? Saya aja terbayang Pak, terbayang sama saya. Bagaimana dulu ibu saya nih, makan enggak tahu apa yang mau dimakan. Diambilnya lah air tuh direbusnya lama kali. Itu kok tak masak-masak, saya bilang. Tak masak-masak, rupanya merebus air. Sampai air itu kering. Itulah yang diberi minum. Dan ini Bapak Ibu, mohon maaf ini persoalan begini ini bukan persoalan. Ini kalau kita kaitkan dengan urusan sosial, kita kaitkan dengan urusan sosialisme, dengan kemanusiaan. Secara kemanusiaan ini tidak sampai, apalagi secara keagamaan, Pak. Coba bayangkan, secara kemanusiaan saja kita tidak sampai. Apalagi urusan kemanusiaan. Apalagi urusan agama. Dalam agama ada orang tak makan, jangankan tetangga Pak. Jarak 10 rumah dari rumah kita masih terdengar dan masih kita kenal dia. Dan masih bagian daripada RT atau RW kita. Kita dengar dia tak makan, dia tahu kita. Tak kita kasih, kita tak beriman Pak. Jangan mimpi masuk surga itu. Jangan mimpinya tak boleh apalagi masuk surganya Pak. Kok bisa begitu Ustaz? Ya memang begitu kondisinya. Memang begitu kata Nabi, la yu'min, tak akan beriman. Makanya kasus Palestina itu Pak tidak sederhana Pak. Sampai para ulama mengatakan orang yang tidak membela Palestina munafik. Apa bedanya dengan orang yang tidak membela saudaranya sendiri yang ada di tempat? Nah ini poin penting untuk kita Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, program seperti ini sangat meringankan. Sangat Pak, sangat bagus, sangat meringankan. Kapal Munzalan itu karena dia punya media, karena dia punya ini, dan itu jelas programnya Pak. Kenapa orang yakin dan percaya? Karena beras itu sampai. Mereka jemput jamaah yang protes itu dengan mobil Alphard Pak. Bukan mobil pribadi, mobil dikasih orang. Dipinjamnya mobil tetangga untuk menjemput jamaah ke masjid. Kemudian dengan cara yang lain, cara mengajak jamaah ke masjid, dikasihnya beras ke tetangga tersebut. Orang kafir lah, baik muslim non muslim. Bayangkan orang kafir saja, orang kafir yang tidak masuk dalam kafir harbi yang bukan memerang kita, wajib Pak kita bantu secara kemanusiaan, wajib. Secara kemanusiaan. Ustaz, kalau saya bantu orang kafir itu tidak makan, tapi saya bantu dia. Saya bantu dia Pak. Pertanyaannya, saya dengan Tuhannya berpahala enggak? Berpahala Pak. Sekalipun kafir dia. Masalah dia dengan Tuhan itu tak urusan kita. Masalah dia dapat pahala atau tidak, bukan urusan kita. Tapi kita memberi orang, memberi manusia dengan kebaikan kita, dapat pahala kita Pak. Tapi kalau Bapak prioritaskan kafir daripada mukmin, itu yang bermasalah Pak. Iya, kafir diprioritaskan, mukmin tidak. Itu masalah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kami Bapak Ibu sama. Setiap bulan kami juga menyediakan beras, minimal beras yang kami sediakan. Kami sering beberapa kali ngambil sama Bang Bembeng juga. Itu beras sampai di pondok itu kami sediakan 60 kilo setiap bulan. Di pesantren ini tak mampu kita kasih setiap bulan. Ada beberapa kawan-kawan bantu donatur.
Dan kita masih sampai hari ini kita masih membantu, bukan membantu bahasanya, bersamalah dengan para mu'alaf setiap bulan, dan kaum du'afa yang lansia setiap bulan, Pak. Kalau dipikir pakai otak duitnya dari mana, ntar dulu lah belakangan saya mikir. Tapi Pak, setiap targetnya orang itu, setiap makannya untuk orang ini, berasnya itu sampai dapat terus. Saya bilang alhamdulillah. Misal ketika saya lagi tidak punya duit nih, bentar lagi nih tanggalnya nih, bentar lagi tanggalnya. Saya perkirakan sekitar tanggal 20 ke atas tuh biasanya saya bagi-bagi, Pak. Duit belum nampak nih, Pak. Belum nampak duitnya kemana gitu. Tiba-tiba, Ustaz, ini ada sedikit bantuan untuk du'afa. Jadi rezekinya orang, qadarullah dari tangan kita, Pak. Dari tangan kita. Ya coba ulurkan. Kalau untuk kehidupan kita pribadi, saya kira Bapak Ibu mohon maaf, ini saya kasih perbandingan yang sangat logis bagi kita. Orang mampu kalau minjam duit kira-kira dipinjamin orang enggak? Orang mampu dia pinjam uang, dipinjamin enggak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada orang miskin minjam uang dipinjamin enggak? Kenapa tidak? Bagaimana mau mereka membalikan duit itu, Pak Ustaz? Logika manusia begitu kan? Tapi coba bayangkan kalau kita yang mengulurkan tangan. Makanya saya berpikir begini. Kalau orang datang tak makan kepada saya, Pak, saya kasih, saya tak punya duit, saya masih bisa minjam dan orang pasti masih yakin mau minjamkan saya. Minimal 100.000 terpinjamkan. Itu minimal, Pak. Tapi coba orang yang tak mampu ini, mesti banyak orang, Pak, berpikir untuk meminjamkan uang kepada mereka. Coba bayangkan, sudah dijerat dengan kemiskinan, tiba-tiba mau minjam, tidak ada yang mau minjam. Kira-kira berapa banyak tuh penyakit yang dia terima? Sakit enggak tuh, Pak? Coba kalau ketika dia minjam, tidak ada yang mau pinjamkan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, satu kampung itu masyarakatnya tidak punya perhatian sama kami, ya Allah. Kasih azab dan kasih laknat. Kira-kira Allah jawab enggak tuh? Allah jawab. Coba bayangkan tuh. Jadi jangan salah persoalan kemiskinan ini, Pak. Unsur persaudaraan itu muncul di mana? Ini, Pak, saling memberi. Ini unsur persaudaraan. Unsur saling menasehati mana? Ini dia, Pak. Ini yang disebut dengan iman dan persaudaraan itu. Makanya bahasanya sederhana. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau mau melihat saudara itu bukan ketika kita punya duit. Ketika kita tidak punya duit. Itu nampak saudara itu, Pak. Tapi kalau punya duit, kabur, Pak. Abu-abu, mana saudara, mana lawan itu tidak nampak. Semua datang. Tapi coba kalau kita nggak punya duit. Coba nggak punya duit sesekali gitu kan. Nggak punya duit kita memang jangan sesekali. Memang tidak punya duit. Betapa sulitnya untuk meminjam uang 100.000 saja. Orang tidak percaya sama kita. Makanya bahasanya, Pak, orang miskin itu dan anak yatim sama Nabi dijaga, Pak. Dijaga. Berdoa dia kepada Allah tanpa hijab tuh, Pak. Tak ada pembatas di antara diri dia dengan Allah. Kata para ulama disebabkan karena kemiskinannya dan kesabarannya atas kemiskinannya membuat doa dia ketika dia berdoa kepada Allah tidak ada batasan, Pak. Tapi ingat, kata Nabi, kata Allah dalam hadis kursinya, kata Nabi dalam hadis kursinya menukil daripada perkataan Allah, orang miskin yang seperti apa? Dia ada karakter kemiskinan, Pak. Ada orang miskin yang baik, ada orang miskin yang songong. Ini orang miskin yang songong ini perlu disingkirkan memang. Atau diajak dia, didekati dia. Dia kadang ada, Pak, orang miskin. Ndaklah, ndak mau aku terima. Ndak. Sudah tak mau terima, ke masjid pun tidak. Akhlak tak ada, yang kayak gini ini yang menjadi masalah. Sudah tahu miskin tapi sombong. Kata Nabi dalam hadis kursinya, Allah membenci. Akrahu salasan wa kurhili salasin asyad. Aku membenci 3 perkara, tapi ada 3 perkara yang lain yang lebih aku benci, kata Allah. Apa 3 perkara yang lain yang lebih aku benci? Orang miskin yang songong, kata Allah. Dan itu ada Pak, banyak. Udah tahu miskin, kerjaannya cuma pinjam duit rupanya untuk pamer. Nah, itu ada, Pak. Bahkan kategori kemiskinan ini dalam Islam itu banyak. Salah satu di antaranya orang kaya tapi banyak hutang. Orang kaya banyak hutang. Nah, itu orang miskin namanya ternyata.
Orang kaya banyak utang tuh juga miskin. Ustaz, bagaimana ane mau bayar zakat? Pendapatan ana memang 20 juta per bulan Ustaz. Tapi bayar hutang tinggal minus Ustaz 21 juta gitu. Itu kira-kira miskin atau kaya begitu tuh? Nah, itu pandai-pandai Bapak Ibu lah mencoba menjelaskannya begitu, melihat itu karakternya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kata Syekh Hasim Al-Asy'ari, di akhir zaman setiap orang akan berpikir tentang diri dia pribadi. Tentang diri dia. Karena dia tak akan pikirkan orang lain. Siapa yang mau memikirkan urusan orang lain? Sampai mereka akan berpikir begini, urusan kami aja Pak Ustadz belum selesai, tambah pula kami harus mikirkan orang lain. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betul nggak begitu? Begitu enggak manusia sekarang? Urusan kami aja Ustaz enggak selesai, apalagi kami harus mengurus orang lain. Coba bayangkan, kalau kita mau membuka diri, memberikan, membantu urusan orang lain, kira-kira ada enggak orang yang akan datang membantu urusan kita? Disitulah satu keyakinan yang tidak ada dalam diri umat muslim hari ini. Kenapa? Dia tak yakin kalau dia bantu orang, orang akan datang bantu dia. Dia tak yakin, Pak. Disitulah kenapa umat muslim hari ini imannya itu, kata Nabi dalam hadisnya, yabqal husalah fayadhhabul khair awal kata Nabi. Orang-orang baik, orang-orang mukmin itu sedikit demi sedikit keimanan mereka itu akan diangkat oleh Allah, sedikit demi sedikit. Tersisa di muka bumi ini yabqal husalah, manusia yang angkuh, yang suka berpikir diri sendiri, yang tak memperhatikan orang lain dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana Allah mau turunkan rahmat? Bagaimana Allah mau turunkan yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, terus pembahasan kita yang kedua. Jadi Bapak Ibu, pada pembahasan yang pertama, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, persoalan program ini Bapak Ibu, ini unik nih Bapak Ibu. Dikerjakan bersama, dilakukan bersama, itu nampak ringannya. Misal, anggaplah satu orang itu 100.000. Kalau 18 saja 7.800.000. Kalau sendiri berat apa tidak? Tapi coba beramai-ramai Pak. 18 bagi berapa? Bagi 36 orang. 50.000 Pak cuman. 50.000 per orang. Itu kalau 100.000. Dan kita ambil misalkan 5 kilo atau 10 kilo dan lain sebagainya. Coba bayangkan Pak. Setiap bulan Bapak Ibu seperti ini. Kira-kira ini bayangkan saja Pak. Bayangin tuh Pak. Satu ketika Bapak Ibu yang tak mampu, ada enggak orang yang akan bantu? Yakin Pak, pasti banyak yang akan bantu. Yakin saya. Kenapa kok bisa sebegitu yakin? Kami merasakan Bapak Ibu. Kami merasakan. Datang orang ke rumah Ustaz, ini ada sedikit untuk Ustaz dan keluarga. Kita enggak butuh Pak. Tapi orang datang kita hargai dan kita hormati Pak. Kita datang orang. Persoalan ingat Bapak Ibu ya. Ketika kita punya masalah, misal kita sering bantu orang dengan beras, jangan berharap orang datang kepada kita membantu dengan beras juga. Mesti banyak hal yang lain yang Allah bantu dengan cara yang lain. Bapak Ibu, solusi ketika Bapak Ibu memberikan sedekah kepada orang lain, ini banyak yang Allah selesaikan. Satu, orang yang punya penyakit, ini saya kasih tahu, ini cerita nyata Bapak Ibu. Orang yang punya sakit, punya penyakit apapun dia, niatkan untuk kesembuhan dia dengan bersedekah. Allah sembuhkan. Kawan saya bersedekah dengan hafalan Quran dan doa. Kawan saya, dia tak punya materi, tak terlalu mampu, tapi dia bersedekah dengan doa dan baca Quran dan hafalan Qurannya. Penyakit stroke, dalam jangka 1 bulan, dokter bilang ntar lagi mau diamputasi nih kaki. Ada penyakit yang harus diamputasi, apa kata dokter? Tidak terdeteksi sedikit pun. Tadi malam seorang pemuda nelpon saya tadi malam. Ada ibu-ibu berangkat umroh. Di dalam umroh itu Pak Ketua, kaki dia sakit, dia pengen cari kursi roda. Kata kawan saya, jangan cari kursi, kata yang pemuda ini, jangan cari kursi roda. Yakin saja bisa jalan, terus perbanyak sedekah. Berdoa dia sama Allah, ya Allah, kalau kau pandang sedekah aku ini, dan niat baikku melaksanakan umroh ini, dan niat baikku tanpa kursi roda, sembuhkan penyakit. Sampai hari ini makan obat pun tidak. Sepulang dari umroh sampai hari ini, alhamdulillah penyakit itu tak ada. Pertanyaannya, kekuatan apa? Sedekah.
doa, kebaikan. Orang punya sakit. Tapi kalau tak yakin, sudah sedekah dia. Ya Allah sembuh tak ya penyakitku. Ini masalah. Tidak akan Allah sembuhkan itu Pak. Karena kita tak yakin. Kok begitu? Yakin Bapak Ibu. Ada seorang ibu-ibu divonis oleh dokter. Pokoknya tak lama 1 bulan lagi meninggal nih. Meninggal. Karena dia kalau bahasa ke dokter itu kanker stadium 4. Itu dah mesti akhir hayat tuh Pak. Tapi dia punya satu keyakinan yang tertanam yang kuat dalam diri dia Pak. Sedekah. Ternyata ada satu apa dia nih? Dia punya apa yang suka membantu, yang suka membantu dia di rumah bersih-bersih. Satu ketika ditengoklah sama dia nih, pembantu dia nih suka mengeluarkan ASI di kamar mandi. Dia baru saja melahirkan, anak masih kecil, sementara harus kerja Pak. Sementara harus kerja. Apa jawaban daripada majikan yang sakit tadi, yang stadium 4 tadi? Baliklah kau ke rumah, susukan anakmu, setelah 1 tahun dan selesai kesinilah. Ini gaji engkau selama 1 tahun saya bayar. Dia baru kerja 1 bulan Pak, baru kerja 1 bulan. Tapi dilihat punya kebiasaan seperti itu, dia mengeluarkan ASI setiap hari. Apa kata dia? Ini gajimu aku bayar selama 1 tahun. Selesai 1 tahun dan selesai menyusukan anak tadi, kalau mau datang ke sini datanglah, kerja lagi di sini. Kemudian majikan ini Pak pergi ke rumah sakit untuk cek penyakit dia yang sudah stadium 4 tadi. Apa kata dokter sebulan kemudian ya, sebulan setelah dia melakukan tadi? Apa kata dokter? Tidak sedikit pun penyakit kanker itu ada. Tidak sedikit pun. Dokter yang mengobati langsung masuk Islam. Pak, ini bukan main-main Pak. Ini kunci keyakinan. Keyakinan. Yakin Anda dengan Allah, Allah kasih. Ya Allah, kalau memang betul haknya mereka dari tangan kami, dari tanganku, keluarkan dan tunjukkan. Hakul lis-sa'ili wal mahrum wa fi amwalihim, kata Allah, hakul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita Bapak Ibu ada haknya orang lain yang harus kita keluarkan. Baik itu berupa zakat maupun itu berupa sedekah. Jangan ragu membantu orang. Kami sanggupnya cuma 50.000 per bulan Pak Ustaz. Jangankan 50.000 per bulan, 10.000 per bulan kalau Bapak sanggup keluarkan. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Kami punya program namanya Jumat Berkah dengan nasi gratis. Kami punya program nasi gratis. Setiap hari Jumat nih, Bang Ardi juga ikut. Setiap Jumat Pak, setiap Jumat. Itu kami terus Pak. Uniknya yang datang itu teman-teman Gojek datang. Betapa bahagianya kita melihat orang-orang seperti itu tersenyum dapat Pak. Uniknya ada satu orang yang tidak mampu, yang kita beri bantuan Pak. Kita bilang sama dia begini, ini Bu nasi untuk Ibu. Bapak Ibu tahu jawabannya, Ustadz saya tak minta nasi. Saya punya uang 10.000, saya pengen ikut setiap bulan. 10.000 itu 1 bungkus nasi. Mereka saja sanggup bersedekah 10.000, tak mampu. Miskin, kategori pendapatan tidak jelas. Mampu tangannya, mau tangannya bersedekah Pak. Kita yang mampu masih berpikir. Coba bayangkan. Sama cerita dengan nenek-nenek yang di Yogyakarta itu Bu. Anaknya perempuan, cucunya 1 orang masih kecil. Pengen banget berkurban Pak. Kata nenek ini kepada anaknya begini. Nak, seumur hidup saya belum pernah kurban. Belum pernah saya kurban. Anak ini tadilah, karena anak ini memang orang miskin Pak, tak mampu. Kerjaannya cuma menyapu sampah halaman orang. Akhirnya Pak dikumpulkanlah duit Pak. Terkumpullah uang itu selama 1 tahun itu 1,5 juta untuk beli kambing. Dilalah Pak, anaknya sakit harus diobat. Yang tadi sudah diniatkan 1,5 juta ini untuk bayar kurban buat ibunya, anak yang cucunya tadi sakit. Diobatilah Pak, dirawat, habislah 1 juta, tinggal 500.000. Betapa sedih betul perempuan tadi yang sudah berharap bisa membahagiakan ibu dia dengan membelikan hewan kurban kambing setidaknya. Udah niat betul nih. Apa kata dia? Ya Allah, jika kau izinkan aku hari ini berkurban, tahun ini berkurban,
Aku yakin engkau pasti berikan itu. Tapi kalau memang bukan dengan izinmu, apapun masih tak akan jadi. 2 hari kemudian, ibu itu bawa sepeda, bawa anaknya yang sudah keluar dari rumah sakit itu, Pak, disenggol orang. Sepedanya disenggol. Tidak kuat senggol, Pak, sedikit. Dikasih oleh orang yang nyenggol pakai mobil tadi 2 juta, Pak. 2 juta. 500.000 bisa untuk memperbaiki sepeda, 1,5 juta kontan Allah kasih, Pak. Langsung dia pergi beli kambing, dibawanya kambing, dikasihnya sama ibu. Bu, ini kambing, Pak. Tak lama kemudian setelah hari raya kurban, nenek yang tadi sudah berkurban meninggal. Coba bayangkan. Bukan berarti setelah ini Bapak Ibu kurban kemudian tunggu meninggal, bukan ya. Ini bukan jangan meninggalnya dicari tahu, jangan yang dilihat gitu. Tapi poin pentingnya, Pak, yang ingin saya maksud, manusia yang berpikir untuk manusia yang lain bukan diri dia. Allah yang memikirkan diri dia. Allah, Pak. Saya yakinnya itu. Tak mampu kita dengan tingkat yang besar, sedikit. Tapi ingat, ketika Allah tanya, Ridwan, kau pernah bantu saudaramu? Meskipun cuma 10.000 yang kita bantu, kita bisa mempertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Dan Allah tahu itu, Pak. Allah tahu. Yang masalahnya, hei Ardi, ada kau bantu tetanggamu? Nggak, kata dia kan, itu apa tadi? Jangankan 10.000, 5.000 aja tak terkeluarkan. Pertanyaannya bagaimana mempertanggungjawabkannya, Pak? Harta yang dikasih habis, baju yang dipakai lenyap, yang makanan yang kita makan habis. Kan itu kata Nabi dalam hadisnya. Apa yang kalian pakai habis, lusuh kata Nabi. Apa yang kalian makan habis. Semuanya tak ada tersisa. Yang tersisa satu. Apa yang tersisa? Ketakwaanmu, hasil sedekahmu. Maka Bapak Ibu, barang yang kita miliki bukan yang kita pakai, bukan yang kita tabung. Barang kita yang asli, yang hakiki, yang kita sedekahkan. Makanya Bapak Ibu dalam Al-Quran, ini poin penting dalam Al-Quran itu kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, ada mayat yang meminta kepada Allah, hidupkan aku kembali, aku akan bersedekah. Itu satu saja, Pak. Satu ketika seorang pemuda jalan di padang pasir, tiba-tiba bertemu dengan orang yang belum makan. Dan dia bawa itu, Pak, makanan roti panjang. Roti panjang. Roti itu dibagi 2 sama dia. Meninggal dia, sebelum meninggal ditampakkan oleh Allah ibadah sedekah, Pak. Jadi ibadah yang ditunjukkan oleh Allah sebelum orang itu meninggal, ketika ruh itu sampai di gargara, itu ibadah yang ditampakkan itu ibadah sedekah. Apa kata pemuda tadi? Hidupkan aku kembali, akan aku bersedekah. Kalau tahu aku sedekahnya seperti ini, pahalanya aku kasih semuanya, tidak akan aku kasih setengah. Masalahnya la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun, tidak mungkin Allah kembalikan dia hidup kembali. Dan itu ada 2 di dalam Al-Quran. Satu persoalan sedekah, satu persoalan amal soleh. Apa kata orang yang sudah meninggal ini? Hidupkan kami kembali, kami akan melakukan perbuatan baik. Satu. Yang kedua, hidupkan aku kembali, aku akan bersedekah. Sekarang jangan remehkan sedekah. Makanya kenapa Ustadz Yusuf Mansur dulu, Ustadz Yusuf Mansur, ya betul, Pak. Konsepnya dulu Ustadz Yusuf Mansur tuh kencang banget dengan sedekahnya itu, dengan konsep sedekahnya itu. Karena memang itu persoalannya waktu itu, Pak. Ya waktu yang masih itulah kan gitu. Karena memang itu poinnya, Pak, di situ. Dan sedekah tidak bisa ditebak, Pak, persoalan sedekah ini, Pak. Jadi kalau mau melapang, maka bahasanya para ulama, kalau mau dilapangkan oleh Allah rezekimu, maka lapangkan rezeki orang lain. Kalau mau urusanmu dilapangkan oleh Allah, lapangkan urusan orang lain. Ini masalah melapangkan urusan orang lain, pertanyaannya itu urusan manusia dengan manusia atau urusan manusia dengan Allah? Manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Ketika kita meluaskan urusan orang lain, secara tidak langsung kita sudah berhubungan dengan manusia dan Allah. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi Bapak Ibu, persoalan kemiskinan tanggung jawab bersama, bukan sendiri. Tapi kami tidak mungkin mengkayakan orang, bukan. Kita tidak mengkayakan orang. Kita hanya perhatian kepada sesama muslim sebagai saudara. Maka kata Nabi dalam hadisnya, idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bil humma was sahar. Kalau satu sakit, yang lain sakit. Ini yang satu sakit, yang satu menikmati. Yang tetangga belum makan, yang satu ini
makannya di restoran mahal. Itu pun mubazir, tabzir. Itu kira-kira masuk neraka atau surga itu? Kok cepat langsung begitu Pak Ustaz? Memang begitu Pak. Makanan yang dia tabzirkan dari apa yang dia lakukan sementara tetangga dia belum makan, dan dia tahu tetangga dia tak makan, dan dia pergi ke restoran makan dan tabzir dengan makanan dia, makanan-makanan yang tadi dia makan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Jangan salah, tapi kan itu pribadi orang masing-masing. Betul pribadi orang, tapi urusan dia dengan manusia itu bukan urusan pribadi. Urusan dia dengan manusia, urusan dia dengan Tuhan juga. Coba bayangkan Pak. Ini tidak sesederhana. Jadi kami ini bagaimana hidup? Bertetanggalah. Betul Pak, memang harus begitu. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, seorang pemuda alim soleh, betul-betul alim. Tahajudnya, duhanya, sholat 5 waktunya. Kata malaikat, aku diharamkan oleh Allah untuk menuliskan namamu dalam catatan amal baik. Rupanya tetangganya tak makan. Dan dia tak tahu kalau tetangganya tak makan. Yang tidak tahu saja tetangganya tidak makan, tidak diberikan oleh Allah, tak dituliskan dalam catatan amal baik. Itu yang tak tahu. Bagaimana kalau yang tahu? Sudah tahu tetangga tak makan, tak dibantu, bagaimana? Itu jauh lebih parah Pak. Uniknya ada orang dalam cerita yang sama, ahli maksiat, bezina, pemabuk dan lain sebagainya. Seorang ulama mimpi si fulan bin fulan masuk surga, katanya, ahli surga. Hanya karena apa? Datang nih Pak ulama Damaskus ke Saudi. Sampai ini ulama Damaskus ini Pak datang ke Saudi. Oleh ulama Saudi disambut kedatangannya. Diceritain nih sama ulama Damaskus. Dibawa Pak ke rumah anak muda tadi yang jaraknya dari Mekah itu, dari Masjidil Haram ke rumah dia 30 menit. Sampai di situ ditengok orang sekitar takut. Loh kok ngapa para ulama-ulama ini, orang-orang baik dengan pakaian yang rapi ini datang ke rumah ahli maksiat ini? Tukang zina, tukang mabuk, tukang ini segala macam. Tahu Bapak Ibu kenapa alasannya? Ada tetangga dia yang punya anak yatim, suami dah meninggal, janda, kemudian punya anak satu yatim, anak nih. Pemuda ini cuma lakukan gaji dia yang setiap bulan itu dibagi 2. Setengah untuk dia dan anak-anak, setengah untuk janda dan yang anak yatim tadi. Mimpi seorang ulama di Damaskus, bukan di Saudi, di Damaskus. Itu yang membuat mimpi siapa? Allah atau dia buat-buat saja mimpi? Tidak Allah Pak. Mimpinya ketemu dengan Nabi 3 kali berturut-turut. Dibawa pemuda yang tadi ini, yang dikatakan oleh Nabi ahli surga tadi ini, dibawa ke Masjidil Haram. Dia tak pernah menempuh ke Masjidil Haram. Sholat 2 rakaat, habis sholat dia meninggal. Pertanyaannya itu betul ahli surga atau bukan? Orang yang berhijrah kepada Allah dalam kondisi kemaksiatan yang banyak, tiba-tiba dia berhijrah dengan sebaik-baik hijrah, itu masuk surga Pak. Tidak mungkin masuk neraka itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi keyakinan kita. Persoalan ini persoalan keyakinan Pak. Dalam urusan manusia, sekarang kita kaji dalam urusan sosialisme. Dalam urusan sosial manusia, kata Umar bin Khattab, manusia yang paling kuat di muka bumi ini orang yang suka bersedekah dan memberi. Itu kata Umar bin Khattab. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu sering bantu orang. Kemungkinannya besar atau kecil orang yang kita beri tadi menyakiti kita. Misalnya Bapak Ibu rajin membantu saya. Kira-kira saya sampai hati tidak nak menyakiti Ibu. Bapak Ibu buat dosa saja mungkin lisan ini tak sanggup untuk mengatakan itu dosa. Bayangkan kalau kita rajin membantu orang, siapapun mereka dan mereka kenal kita, maka ada sedikit kemungkinan mereka akan menyakiti kita. Tapi banyak kemungkinan mereka tidak akan mungkin menyakiti kita. Tidak akan mungkin menyakiti kita, bayangkan. Dan ini kita terima, kami alami Pak. Meninggal bapak saya nih Pak, itu hampir banyak yang ingin mengangkatkan jenazahnya untuk masuk ke liang lahat. Saya bilang kami anaknya. Saya pun tak bertemu dengan bapak waktu itu, saya tak di sini Pak. Meninggal beliau ini, banyak orang yang ingin mengangkatin jenazahnya doang untuk masuk ke liang lahat itu. Dan ini bukan cerita Pak. Karena orang yang suka melepaskan urusan orang lain, membantu orang lain, yakinlah seyakin-yakinnya. Ini urusan Allah Pak yang membalas, bukan kita. Kita manusia ini berikhtiar, Allah yang kasih kelebihan itu. Hanya saja kuncinya satu, yakin.
yakin. Kalau tak yakin Bapak Ibu semua, ini persoalannya Pak. Kalau kita tidak yakin itu persoalannya. Maka dalam urusan memberi dan bersedekah itu kata para sahabat itu ada 3 tingkatan. Satu, memberi yang tahu kita dengan Allah saja. Yang kedua, kita dengan Allah dengan orang yang diberi. Yang ketiga, kita yang diberi, Allah dan semua orang. Dalam 3 tahapan ini ketiga-tiganya dibenarkan. Tapi kami takut nanti riak segala macam urusan belakangan. Paksakan dulu Pak. Nanti kalau sudah terbiasa hilang riaknya insyaallah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Dipertontonkan Pak persoalan sedekah. Siapa yang membantu si fulan ibn fulan? Kata Utsman ibn Affan, saya ya Rasulullah, nanti kita bantu. Abdurrahman ibn Auf angkat tangan, kami ya Rasulullah. Umar bin Khattab angkat tangan. Urwah angkat tangan. Pada angkat tangan semua. Kata sahabat yang di belakang, itu orang itu pamer aja. Apa kata Nabi? Tak sengaja terdengar sama Nabi. Orang yang betul-betul bersedekah karena Allah, betul-betul karena Allah, ada dalam tingkatan itu kata para ulama. Mau dia bersedekah tapi dipandang orang lain, biarkan. Kalau cuman bedanya sahabat iman kuat. Kalau sekarang tidak kuat Ustaz. Sekarang tidak kuat, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah kuat. Dengan catatan memang bukan tujuannya untuk pamer. Nah ini yang menjadi masalah Pak. Nah maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, program yang dibuat ini itu program yang sangat bagus. Bapak Ibu besok tinggal petik saja di akhirat. Ya Allah, kalau kau pandang itu sebagai amal soleh kami dalam berbuat baik kepada sesama, maka ini satu kunci yang terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu. Kunci terakhir sebelum saya tutup. Bapak Ibu, setelah bersedekah, setelah memberi dengan keikhlasan yang Bapak Ibu berikan, jangan lupa bertawasullah dengan amal soleh itu dalam doa. Insya Allah pasti Allah kabul dan insya Allah cepat Allah kabulkan. Ya Allah, kalau kau pandang sedekah kami ini sebagai amal soleh ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Doalah di situ Pak. Insya Allah Allah jawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Aman apa tak aman? Ini kayak kesentrum semua nih. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nenek-nenek aman? Silakan Nek. Bentar Nek, bentar izin nih. Tak kedengaran. Tak apa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selama ibu berusaha di rantau, tapi selama ini berjalan hidupnya ada berdiri atau keluarga atau tetangga sama kita. Sering ibu membantu semua anaknya 4. Alhamdulillah. Tapi sama-sama kawan suka ibu bantu. Tapi sekarang dia anakku sudah sukses menjadi S2. Tapi sebaliknya dia tidak tahu sama kita lagi, sama bapak dan orang tuanya. Tapi ibu cuma berserah diri saja sama Allah. Mudah-mudahan kita belum punya apa-apa, belum punya rumah, dan anak itu belum sukses. Tetapi hidayah dan sama Allah sudah ibu terima. Nah itu. Baik. Ini mantap ini. Insyaallah. Jadi ada poin yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau sudah bersedekah dan memberi, konsepnya begini. Kasih, lupakan. Tahu Bapak Ibu maksud saya ini? Kasih, lupakan. Pakai konsep ini. Satu itu yang pertama itu. Yang kedua, nanti kita jelasin yang pertama tadi. Yang kedua, kalau kita memberi, jangan pernah berharap.
Pokoknya jangan pernah berharap. Kita membantu orang, jangan berharap orang membantu kita. Kita memberi, setelah itu kita lupakan, seolah-olah tidak pernah tahu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ada orang yang membantu tapi mengingat. Ini disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan dalam Nabi, dalam hadisnya. Namanya manan. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Nerakanya jahanam. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, kata Nabi, Allah tak mau berbicara dengan mereka. Allah tidak mau mensucikan mereka. Allah tidak mau melihat mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah melaknat mereka, bagi mereka api neraka, azab api neraka. Kenapa saya bilang ini? Karena banyak manusia yang membantu mengungkit. Sudah aku kasih makan, awak pula yang dicelakainya. Ini kalau Bapak Ibu pengen tengok, ini banyak nih. Di mana nengoknya Ustaz? Tengoklah. Sudah dibantu, anaknya disekolahkan, sudah dimasukkan kerja, awak pula yang diinjaknya, awak pula yang disingkirkannya. Nah ini nampak kali lah sakit hatinya kan. Jadi ini poin pertama ya Bu ya. Poin keduanya, Ibu kan sudah pasrahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ibu yakinlah, ibu yang sudah membantu orang, Allah akan kasih bantuan itu tidak hanya dari tangan orang yang kita bantu. Jadi kita bantu orang, kita berharap orang itu bantu salah. Salah betul, salah kaprah itu. Tapi kita berharap Allah akan bantu kita, itu baru betul. Masalah Allah membantu kita melalui tangan siapa, itu tergantungnya Allah. Hari ini ibu bisa makan? Ibu masih bisa makan hari ini? Masih bisa. Ibu tahu dari tangan siapa? Dari Allah. Tapi kan kita tidak tahu. Siapapun bisa saja datang dari Bang Bembeng, bisa saja datang dari masjid, bisa datang dari orang lain. Yang menggerakkan itu bukan kita, urusan Allah. Tapi keyakinan kita di situ Allah pasti bantu, pasti. Masalah mereka lupa dengan kita itu tak urusan. Tapi dalam doa kita, ya Allah, kalau betul dia lupa dengan kita atau lupa dia dengan bersedekah, maka doakan, bukakan hati dia, tunjukkan. Tapi ingat Bapak Ibu, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kedekut, pokoknya semua itu yang satu nama, tidak usah khawatir. Satu, dimiskinkan oleh Allah. Yang kedua, kalau tidak dimiskinkan oleh Allah di muka bumi, besok dia yang mempertanggungjawabkan harta itu. Maka hisab yang paling banyak yang diterima oleh mereka, orang kaya yang bakhil. Itu hisab paling banyak. Jadi kira-kira ketika Nabi menyampaikan ini saya sampaikan Bu. Besok orang yang punya banyak harta dan pelit, yang tak mau berbagi dengan harta itu hisab paling lama dan hisab paling banyak. Ini Nabi cerita nih. Nabi cerita kepada sahabat. Langsung sahabat itu tidak ada yang mau pergi dari tempat duduk, langsung bilang begini sama Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami miskin? Coba bayangkan tuh. Ternyata Allah tak mau miskinkan. Allah ingin tunjukkan, bukan persoalanmu banyak harta tapi kamu takut dihisab, bukan. Kalau banyak harta, kaya, ente kasih orang lain, cepat juga hisabnya. Kenapa hisabnya? Dengan sedekahnya tadi selesai. Begitu modelnya. Maka orang kaya, orang muslim kaya wajib. Kalau wajib gimana Bos, kami yang miskin nih? Ya itu maksudnya wajib, maksudnya bagi orang muslim. Kalau orang muslim ada yang tidak kaya, kita diinjak orang terus. Tapi kalau orang muslim tidak kaya, banyak orang yang mencaci maki kita, menginjak kita, kehormatan kita, dibelinya kita bisa. Tapi kalau orang muslim itu kaya, cuman kayanya muslim di sini jangan sampai pula angkuh, pelit, kedekut segala macam. Yang dimaksud itu. Makanya sahabat-sahabat langsung bilang, kalau gitu aku pengen miskin aja ya Rasulullah. Cuman pengen miskin, dijualnya semua tanahnya, dijualnya semua kurma-kurmanya dengan harga yang murah, digantinya dengan kurma yang busuk, dibelinya semua kurma busuk. Besoknya datang taun, penyakit, yang penyakit itu obatnya hanya kurma busuk. Kaya mendadak. Bukan makin miskin, makin kaya. Itu kalau yakin sama Tuhan, kalau yakin sama Allah. Jadi kalau kita tak yakin, selesai.
Makanya konsepnya itu dalam konsep sedekah itu banyak modelnya Bapak Ibu. Nah, maka kuncinya satu saja. Kunci satu. Jangan ragu dengan Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti Allah tahu. Pasti Allah tahu. Baik, itu ya Nek ya. Istiqomah aja insyaallah, doakan dia. Boleh, boleh. Ah, ya betul. Mantap nih, insya Allah mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Dan standar kebaikan itu bukan di mata manusia tapi di mata Allah. Ya, tolak ukurnya satu saja. Hati yang bersih dan ikhlas tadi. La yaqbalullahu du'a min qalbin ghafil, kata Allah, Allah tak mau terima, kata Nabi, dari hati orang-orang yang tak ikhlas. Bayangkan orang yang bersedekah dengan tidak ikhlas saja Allah ganti, apalagi yang ikhlas. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Selesai? Nah, jadi tugasnya kita sama-sama Bapak Ibu saling melihat mana tetangga kita yang tak mampu tengok, yang tetangga-tetangga kita yang sakit kita jenguk. Makanya hakul muslim alal muslim itu situn, wajib tuh Pak. Haknya muslim terhadap muslim yang lain itu hukumnya wajib, wajib. Sakit dijenguk, mati diantar, kemudian dan lain sebagainya. Dan itu kewajiban kita, kewajiban, bukan sunnah, bukan pilihan, tapi kewajiban, bukan kebaikan saja tapi kewajiban. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini semakin menambah semangat kita untuk bersedekah, semakin menambah semangat kita untuk tetap memperhatikan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kita kasihani, bukan kita kasihani, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah menjadi orang yang baik, istiqamah, tekun ibadah, dan akidahnya kuat dan bertahan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah apa yang kita telah perbuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarak wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.